Halo pemirsa, saya Siva Fauzia. Pada episode kali ini kita akan menjelajahi salah satu situs bersejarah paling terkenal di Indonesia, yaitu Kota Tua Jakarta. Di mana Kota Tua Jakarta ini yang juga dikenal sebagai Batavia pada masa kolonial, menyimpan banyak cerita tentang masa lalu yang kaya dan penuh warna. Mari kita ikuti perjalanan sejarahnya. Saat ini Kota Tua Jakarta adalah salah satu destinasi wisata terpopuler di ibu kota. Setiap sudut kota tua menawarkan pengalaman yang mengajak kita kembali ke masa lalu, memahami sejarah dan budaya yang membentuk Jakarta saat ini. Mari kita ikuti sejarah Museum Fathahillah berikut ini. Inilah salah satu ikon utama di kota tua adalah Museum Fathahillah, yang dulunya adalah Balai Kota Batavia, diresmikan sebagai museum pada tahun 1974. Di dalam Museum Fathahillah ini mencakup alat-alat batu yang digunakan oleh manusia purba untuk berburu dan bertani. Selain itu ada juga sejarah mengenai Museum Wayang, dan inilah salah satu warisan budaya Indonesia yang paling berharga. Di Museum Fathahillah ini juga terdapat miniatur kursi panjang, di mana kursi panjang ini biasanya digunakan di rumah-rumah kolonial sebagai tempat duduk untuk tamu atau keluarga. Oke pemirsa, di sini saya mau mewawancarai salah satu pengunjung yang ada di Kota Tua Jakarta. Oke. Sorry, saya izin wawancara sebentar, boleh ya? Oh iya boleh. Oke. Sebelumnya dengan Mas siapa di sini? Mardion Saputra. Mas Mardion di sini baru pertama kali atau sudah beberapa kali ke sini? Kalau kesini saya udah termasuk yang ketiga kalinya sih Kak. Sudah ketiga kalinya ya. Oke Mas Mardion, di sini apa sih kesan pertama Mas Mardion ngelihat bangunan-bangunan yang ada di sini terkait bangunan sini kan bangunan tua-tua semua ya. Gimana sih kesan pertamanya? Kesannya itu sangat menarik Kak, karena dengan saya kesini ngingetin saya ke masa-masa lalu gitu. Karena bangunan-bangunannya itu sangat megah dan berkarakter gitu Kak. Oke, sangat megah dan berkarakter ya, sangat menarik juga. Oke, ada nggak sih salah satu spot atau lokasi yang Mas Mardion suka ini? Kenapa sih alasannya suka sama spot tersebut? Lokasi favorit saya sih di sini Museum Fathahillah. Nah, barusan saya baru keluar dari sana, dan di dalam sana itu banyak banget penjelasan-penjelasan tentang masa-masa lalu gitu Kak. Nah, setelah saya masuk ke dalam, saya banyak banget dapat informasi tentang Museum Fathahillah gitu. Oke. Itu aja sih Mas yang saya mau wawancari ke Mas. Sebelumnya terima kasih banyak ya Mas ya. Kemudian ada juga barang-barang bersejarah yang masih tersimpan rapi, mulai dari kotak penyimpanan, kemudian ada juga wadah timbangan beras, alat ukur bahan bangunan, batu timbangan, alat ukur bata, dan juga alat ukur genteng. Di sini juga terpampang jelas sejarah uang logam sampai dengan uang kertas. Koleksi ini termasuk koin-koin VOC, uang kertas Hindia Belanda, serta uang Republik Indonesia. Melalui koleksi ini, pengunjung dapat mempelajari sejarah ekonomi dan perdagangan di Jakarta. Selain itu, Museum Fathahillah juga menampilkan berbagai lukisan dan juga patung yang menggambarkan tokoh-tokoh penting dan peristiwa bersejarah di Jakarta. Lukisan dan patung ini memberikan wajah visual kepada sejarah Jakarta. Mereka membantu menghidupkan kembali cerita-cerita dari masa lalu dan memberikan konteks visual kaya kepada pengunjung. Lukisan-lukisan ini termasuk potret gubernur-gubernur Belanda dan pemandangan kota Batavia. Museum Fathahillah ini menjadi salah satu museum paling bersejarah di Indonesia. Dirancang oleh Gubernur Jenderal Johan van Horn, bangunan ini menampilkan arsitektur neoklasik yang megah, mirip dengan Istana Dam di Amsterdam, dan pada tahun 1974, gedung ini diresmikan sebagai Museum Sejarah Jakarta oleh Gubernur Ali Sadikin. Museum ini memiliki tujuan untuk melestarikan dan memamerkan sejarah Jakarta dari masa prasejarah hingga era modern. Salah satu artefak menarik yang dipamerkan di Museum Fathahillah adalah replika atau miniatur perahu tradisional. Perahu ini menggambarkan jenis kapal yang digunakan pada masa lalu di Pelabuhan Sunda Kelapa yang kini dikenal sebagai Jakarta.
Museum Fathahillah juga sering mengadakan pameran temporer dengan tema yang beragam, mulai dari seni kontemporer hingga pameran secara khusus. Di sini juga terdapat rekaman kehidupan di Batavia dalam sketsa dan litografi. Terpampang jelas juga di sini di mana ada sejarah kelapa dan juga Jakarta. Sebelum dikenal sebagai Jakarta, daerah ini dikenal dengan nama Sunda Kelapa. Pada abad ke-16, Pelabuhan Sunda Kelapa adalah pusat perdagangan penting di Asia Tenggara, terutama dalam perdagangan rempah-rempah. Lalu ada keterangan juga di sini mengenai sebelum Kelapa menjadi Jakarta, mulai dari 3500 sebelum Masehi sampai dengan tahun-tahun berikutnya. Sebelum menjadi Jakarta, daerah ini telah menjadi pusat perdagangan yang penting dengan nama Sunda Kelapa. Pelabuhan ini dikenal di seluruh dunia sebagai tempat persinggahan bagi kapal-kapal dagang dari berbagai negara. Oke pemirsa, di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber yang pastinya akan memberikan informasi terkait sejarah dari Kota Tua Jakarta. Nah, di sini saya sudah bersama narasumber tersebut nih. Dengan kakak siapa namanya? Dengan Inesta. Dengan Kak Ines. Kak Ines, saya mau tanya nih terkait sejarah dari Kota Tua Jakarta tuh seperti apa sih, secara singkat aja ya? Oke. Jadi Kota Tua Jakarta itu dulunya dikenal sebagai Batavia yang didirikan oleh VOC pada awal abad ke-17 dan juga Batavia ini dijadikan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan juga militer Belanda di Asia Tenggara. Oke, jadi sejarah singkatnya ini dulu Batavia kemudian didirikan oleh VOC pada abad ke-17 ya, betul? Iya, benar. Oke, sebelumnya saya juga mau nanya lagi nih, salah satu peristiwa yang sangat signifikan yang Kakak Ines tahu terkait yang ada di Kota Tua Jakarta tuh apa sih, peristiwa apa? Peristiwa signifikan yang terjadi di sini sih cukup banyak ya, bukan cukup lagi, memang banyak. Dan salah satunya itu adalah Perang Batavia yang terjadi pada tahun 1628 sampai dengan 1629 yang dinaungi oleh Kesultanan Mataram yang berusaha untuk merebut Batavia ini. Oke, kemudian yang terakhir nih, harapan dari Kakak Ines terhadap atau terkait dari Kota Tua Jakarta ini apa sih? Harapan saya pada Kota Tua Jakarta ini semoga terus berkembang sebagai destinasi wisata kota yang cukup bersejarah ya, dan juga semakin mendunia agar dikenal sebagai tempat destinasi atau tempat wisata yang banyak pembelajarannya di warga lokal maupun internasional. Oke, Kakak Ines, itu saja sih yang aku ingin tanyain. Makasih banget ya untuk informasi terkait sejarah dari Kota Tua Jakarta. Oke pemirsa, itu saja wawancara dari salah satu narasumber yang sudah menginformasikan terkait sejarah yang ada di Kota Tua Jakarta. Saya Siva Fauzia, pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode sejarah selanjutnya.